Hello and what's up Jackies. Sekarang kita sudah bersama dengan engine start stop button. Padahal ini aslinya adalah sebuah tombol untuk mengoperasikan elevator mobil yang buat ini menjadi elevator mobil paling gaul se-Indonesia. Nah, tapi di sini kita bukan pengen mereview elevator mobil karena itu bukan specialty kita gitu ya. Tentunya di sini kita pengen mereview sebuah mobil dan ada yang tahu nggak? Ini engine start stop mobil apa gitu? Yes, kalian pasti udah lihat thumbnail ya kan? Ini adalah engine start stop milik Mazda. Kenapa? Karena akhirnya Mazda Indonesia meluncurkan secara resmi mobil yang satu ini. Iya, the new Mazda 2 Sedan facelift generasi ketiga tahun 2022. Iya, spesial buat kalian para pengabdi sedan. Penasaran? Pastinya sebagai sebuah Mazda, ia tampil lebih premium dan lebih canggih dibanding rival-rival sekelasnya. Sebut saja Toyota Vios dan Honda City. So kayak apa sih sedan paling terjangkaunya Mazda yang simply atraktif dan sangat seksi ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil cantik dan simply atraktif berkat bahasa desain Kodo 2.0 dan karena ia lebih proporsional dibanding rivalnya, ia tampil seperti baby Mazda 3. Nah, Auto Junkies, the new Mazda 2 Sedan facelift generasi ketiga tahun 2022. Iya, sebenarnya bicara soal Mazda 2, nggak kerasa banget ya kalau versi hatchback dari mobil ini alias Mazda 2 generasi ketiga itu udah nemenin kita semenjak tahun 2014. Iya, hampir 10 tahun dan sudah facelift sekali pula. Akhirnya, di tahun 2022, Mazda Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan versi sedannya. Iya, karena seperti yang gue bilang, gak semua orang itu kan suka dengan form factor hatchback gitu ya. Sedan itu masih terlihat seperti mobil yang lebih premium dengan kasta yang lebih tinggi. Nah, hadirlah mobil ini karena kan sekarang di Indonesia, perpajakan mengenai sedan pun sudah direvisi sehingga harganya pun bisa ditekan dan bisa dijual dengan lebih masuk akal karena kan mobil ini CBU pula. Nah ini juga secara desain kita bahas dulu dari belakang seperti biasa, nggak kayak rata-rata sedan kompak lainnya yang desainnya itu mungkin bantet, chonky gitu ya. Si Mazda 2 Sedan ini terlihat sleek dan sangat natural banget. Dia tidak terlalu tinggi dan dia terlihat lumayan lebar berkat permainan aksen-aksen horizontal yang ada di bagian belakang sini yang emphasis width dari mobilnya. Kacanya pun sudah dari defogger dan di bagian sini pun ada third brake stop lamp yang udah rapi pula. Ke belakang, di sini pun ada permanis dengan sebuah ducktail yang tipis lagi-lagi nge-emphasis width, jadi mobilnya terkesan lebar dan sporty. Kemudian, bicara soal badging juga, Mazda 2 dan ada badging Sky Active G di bagian sebelah sininya karena memang mobil ini sudah menggunakan mesin baru dari Mazda yang mereka sebut dengan Sky Active G Technology gitu ya, yang terkenal nggak hanya irit tapi juga sangat fun to drive, khas dengan zoom dan Jinba Itai yang dimana antara rider dengan horse-nya itu menjadi sebuah kesatuan. Jadi ini tetap menjadi salah satu yang paling fun to drive di kelasnya. Kemudian bumper juga cukup minimalis, desainnya memang membulat-bulat gitu ya, dan secara desain overall tuh ini memang terlihat seperti baby Mazda 3 gitu ya, atau kalau mungkin dibikin lebih masuk akal, ini tuh kayak Mazda 6 yang dibagi 3. Ya kadang kan 6 dibagi 3, 2 ya, well you get the idea lah ya. Nah, desainnya pun di sini dipermanis lagi dengan adanya aksen hitam honeycomb yang melebar dari ujung ke ujung, lagi-lagi bikin mobilnya terkesan lebar ke samping, tidak bantet ke atas. Dan juga ada muffler finisher di bawah yang terlihat sporty dan membuat knalpotnya jadi kelihatan. Untuk unsur safety, di sini ada 4 titik parking sensor sewarna bodi yang udah flash dan rapi, dan juga di bagian atas ini ada kamera mundur. Dan teknologi di belakangnya pun cukup canggih karena dia sudah ada RCTA alias Rear Cross Traffic Alert, di mana pada saat kalian mundur misalnya ada mobil yang lewat gitu ya, kalian nggak kelihatan,
maka dia bisa memberikan warning sehingga kalian bisa lebih terjaga. Taillight-nya, ini juga salah satu aspek yang kita suka dari Mazda 2 sedan karena taillight itu sipit dan dia melebar kayak gini. Mirip banget dengan desain-desain taillight seperti Mazda 3 sedan ataupun Mazda 6 sedan gitu ya. Walaupun memang secara teknologi ini sih bohlam semua, tapi yang kita suka ini tuh untuk lampu senja dan lampu remnya, dia dimasking dengan yang terlihat seperti frosted plastik gini. Jadi kalau kalian lihat dari belakang, ini terlihat seperti LED bar walaupun ini bohlam biasa. Dan untuk lampu stay dan lampu mundur sama-sama masih bohlam biasa juga. Desain khas sloping roofline yang kalian temukan di Mazda 6 maupun Mazda 3 juga berlanjut ke bagian Mazda 2 sedan yang satu ini. Atapnya, dia satu tarikan garis langsung menyambung ke bagian bagasi seperti ini. Jadi tidak terkesan terlalu kaku gitu ya. Desainnya flowing dan sleek dan bagus. Kemudian, DLO, dia masih hitam seperti ini aja, cukup sporty. Untuk bagian door handle, dia model grip type, sewarna body, dan udah ada akses keyless entry-nya di bagian sebelah sini yang udah praktis banget buat kalian pakai harian juga. Spion, nah ini juga cukup canggih. Pertama-tama dia modelnya tuh bukan yang di mount di bagian pillar, tapi di mount di body. Jadi dia model pedestal ditarik ke belakang sedikit, sehingga visibilitas untuk bagian pilar depan ini bisa diminimalisir. Spion ini pun sudah electric track, auto retract, electric adjustment, dan juga ada bagian C-nya di bagian sebelah sininya. Termasuk dia pun canggih karena udah ada blind spot warning, yang akan menyala kalau dia mendeteksi ada objek yang ada di blind spot belakang kalian di bagian sebelah sininya. Yang pastinya teman-temannya juga nggak ada yang punya. Nah, kalau kita masuk ke bagian kaki-kaki dari si Mazda 2 sedan, sebenarnya ada aspek yang gue demen banget dari Mazda kekinian gitu ya. Karena nggak seperti teman-teman yang sok-sok ngikutin tren dengan two-tone polish, mereka tuh masih mempertahankan desain single tone color kayak gini yang menurut gue justru lebih premium. Kalian bisa temukan ini di mobil-mobil premium di Amerika juga ya. Nggak main tuh two-tone polish, dia single tone seperti ini. Finishingnya pun kayak gunmetal tapi agak satin gitu, jadi bagus, keren banget gitu ya. Dan ini sendiri peleknya ring 16 inci, jadi udah cukup proporsional dengan bodinya. Dibalut dengan ban Dunlop NACF dengan ukuran 185/60 R16. Pengereman depan cakram, nah belakang juga sudah rear disc brake. Iya, lagi-lagi langkah di kelasnya, jadi pengeremannya udah oke banget. Termasuk teknologi yang standar seperti ABS, EBD, BA, dan teman-temannya Vehicle Stability Control itu udah ada. Bahkan kan dia udah punya idling stop juga. Dan karena mobil ini kan mengadopsi teknologi Sky Active Vehicle Dynamic, dia juga punya yang disebut GVC Plus alias G Factoring Control Plus. Apa itu? Well, secara simpelnya sih itu sistem yang menjadi bagian dari tadi aku bilang Sky Active Vehicle Dynamics, di mana dia mengatur mesin dan rem sehingga handling mobil ini bisa lebih baik lagi. Jadi logikanya sih pas contohnya kalian mau nikung gitu ya. Nah, pas mau masuk tikungan kalian belok, itu torsi mesinnya diturunin. Jadi load dari mobil, bebannya itu pindah ke depan sehingga mobilnya bisa nose in dan beloknya pun bisa lebih tajam. Pas di tengah-tengah belokan, torsi mesinnya kembali dinaikkan lagi sehingga load mobil bisa pindah ke belakang dan beloknya bisa jadi lebih linear. Dan pada saat kalian exit tikungan, itu dia akan meng-apply sedikit brake ke ban yang ada di bagian luarnya. Jadi nikungnya bisa dapat, dan pada saat kalian lurusin bannya lagi, itu mobilnya bisa seimbang sehingga performa handling dan corneringnya bisa jauh di atas teman-temannya. Canggih banget untuk kelas seperti ini gitu. Dan tentunya karena varian Mazda 2 sedan yang dibawa ke Indonesia oleh Mazda Indonesia ini merupakan varian facelift, pastinya fascia depannya ini sudah senada dengan Mazda 2 hatchback facelift yang sebelumnya udah ada di sini juga. Dia sudah menggunakan bahasa desain Kodo 2.0 yang pastinya tampil lebih sensual dan lebih modern lagi. Mulai dari grillnya yang full honeycomb dengan aksen black glossy seperti ini yang terlihat lebih mewah. Ini pun grillnya lebih turun ke bawah gitu ya, lebih besar, jadi moncongnya tuh kesannya lebih agresif gitu dibanding yang pre-facelift dengan aksen chrome yang membentuk sayap langsung nyambung ke bagian lampunya sebelah sininya. Bempernya justru tampil lebih minimalis dibanding yang pre-facelift dengan satu buah strip chrome yang terlihat lebih elegan dan lebih manis gitu ya, simply atraktif banget. Termasuk lampunya ini pun juga sudah diupdate. Kalau yang sebelumnya kan dia letter U, DRL-nya gitu, kalau yang sekarang dia jadi lebih membulat seperti ini. Senada dengan yang kalian temukan di Mazda 3 maupun di CX-30. Jadi udah cakep lah. Termasuk ini pun lampunya sudah ada daytime running light di bagian sini yang ring seperti ini dan garis-garis sampingnya pun nyala. Untuk low beam dan high beamnya proyektor LED di bagian sebelah sini dan dia pun sudah auto headlamp. Ya, jadi udah oke banget. Walaupun untuk lampu sennya dia masih bohlam biasa di bagian samping sininya. Dan secara overall, desain dari si The New Mazda 2 Sedan Facelift generasi ketiga tahun 2022 ini menurut gue sudah menawarkan
sesuatu yang sangat fresh dan desirable di kelas compact sedan di Indonesia yang memang nggak terlalu banyak pemainnya. Rata-rata teman-temannya desainnya gitu-gitu aja gitu. Kalau yang ini benar-benar terlihat lebih premium khas dengan Mazda dengan build quality dan interior yang juga seolah one step above its class. Interior layaknya hatchback juga menetapkan standar baru untuk premiumness di kelas compact seperti ini, sehingga ia terasa seperti sebuah mobil compact asal Eropa. Nah, atau pas kalau masuk kan sambut dengan pintu yang beratnya memang terasa lebih premium dan lebih hefty dibandingkan kompetitornya. Ini terasa seperti pintu mobil Eropa. Dan pas masuk, karpetnya pun terasa premium juga dengan aksen wool yang tebal dan ada emboss Mazda 2 dari aluminium. Iya, mewah banget ya untuk kelasnya gitu kan. Keren. Nah, begini juga interior dari si The New Mazda 2 Facelift generasi ketiga tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu. Dan juga kalau kalian pengen tahu update terbaru mengenai Mazda, sekalian aja check out juga Instagramnya Mazda Indonesia di sebelah sini. Kayak gitu. Oke, kita pertama-tama kenal dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya udah pakai kunci Mazda modern yang bentuknya memanjang seperti ini gitu ya. Cukup hefty, jadi udah oke banget, udah smart key. Dan juga ada 3 buah tombol. Lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Kayak gitu aja. Oke. Pertama-tama kita pengen startup dulu ya. Jadi, kayak apa sih suara mesin Skyactiv G yang mereka banggakan itu? Foot on the brake, engine start stop di bagian sini agak ngumpet. Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Mazda 2 Facelift ini sesuai dengan generasinya telah menerapkan teknologi Skyactiv, lebih tepatnya 1500 cc Skyactiv G Inline 4 DOHC. Tenaganya 109 horsepower dengan torsi 144 Nm yang di-make ke transmisi 6-speed automatic Skyactiv Drive berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,1 detik, ini menjadi yang paling kencang di kelasnya, dan konsumsi BBM-nya dalam kota juga menjadi paling irit di kelasnya berkat teknologi idling stop. Bisa mencapai 1:13. Oke banget. Oke, lanjut bahas interior dari si The New Mazda 2 Sedan Facelift 2022. Mulai dari build quality and materials. Memang normal di kelas ini untuk mengaplikasikan hard plastik untuk bagian atasnya. Tapi yang kita suka, dia plastiknya tuh tebel. Jadi kayak plastik premium mobil Eropa, termasuk dia pun texture. Jadi kalau dari jauh ini nggak kelihatan kayak plastik shiny yang murah. Ini udah oke dan terlihat premium. Termasuk dia pun punya lebih banyak aksen soft touch dibanding temen-temennya. Contoh paling jelas di bagian depan sini gitu ya. Ini ada panel kulit yang soft touch melintang besar di bagian depan sini dengan real stitching. Jadi memang untuk desain interior nggak perlu diragukan lagi. Ini tetap menjadi yang paling premium dan paling mewah di kelasnya dengan aksen-aksen satin chrome. Kemudian bagian AC-nya pun kalau kalian putar-putar tuh kayak satisfying gitu ya. Kayak enggak yang berasa cheap, semuanya berasa premium dan well made. Glove box belum soft opening tapi dia gede banget, jadi udah cukup oke. Termasuk di bagian tengah sini tentunya kalian disambut dengan sistem infotainment Mazda yang udah jumawa banget yang mereka sebut MZD Connect. MZD Connect-nya sendiri interface utamanya seperti ini gitu ya. Ini bisa kalian sentuh, jadi ini touchscreen juga. Tapi kalau kalian misalnya nggak pengen pakai touchscreen-nya, kalian tetap bisa kontrol ini via MZD Connect dial yang ada di bagian tengah bawah sebelah sini. Jadi menu utamanya seperti ini, ada application, entertainment, communication, navigation, dan settings. Untuk media sendiri juga udah lengkap karena udah ada FM, ada AM, ada AHA, ada Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay, dan ada USB juga. Dan ini pun semua udah wireless smartphone integration. Jadi udah nice banget ya, kalian nggak perlu pakai kekabelan lagi. Udah oke lah. Dan tentunya seperti biasa, ini pun UI-nya dibalut dengan warna-warna merah. Yang kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Ke bawah ada tombol hazard di bagian tengah sini. Dan ke bawah lagi kita masuk ke bagian climate control-nya. Dan climate control-nya sendiri juga udah lengkap banget di kelasnya. Pertama-tama untuk fan speed dia bagian tengah sini, dia dial. Dan dia dial tuh bukan yang fisik gitu ya, dia yang elektronik. Jadi kayak cetek-cetek gitu.
kayak terasa sangat mewah. Dan dia pun ada auto function. Kalau kalian dari nol, kalau kalian nggak mau atur sendiri fan speednya, tinggal kalian naikin sekali, ini langsung ke auto mode kayak gitu. Bagian kanan, pengaturan arah sembun sudah lengkap banget. Kepala kaki aja, kaki dan front defogger juga ada, termasuk ke full front defogger dan ada rear defogger juga. Lengkap banget. Termasuk di bagian kirinya ada temperature dial yang bisa naik all the way sampai 32 derajat. Jadi masih ada heaternya. Lagi-lagi di kelasnya sangat langka. Ini sangat lengkap sekali fiturnya. Really nice. Bawa lagi, ini ada open storage yang lumayan besar, dan di sini pun di open storage-nya itu ada wireless phone charger. Iya, kalian tinggal taruh handphone di sini. Pastikan pintu kalian tertutup, dan ini pun langsung akan nge-charge secara wireless. Jadi udah nice banget. Termasuk ada input-inputan di sini juga ya, ada 12 volt socket di bagian sini, ada input untuk USB di bagian tengah sini gitu ya. Jadi SD card udah lengkap banget. Transmisinya tentunya di sini automatic dan dia ada manual shift mode-nya pula. Ini namanya itu Sky Active Drive. Iya, jadi transmisi sendiri dia 6-speed automatic yang mereka bilang katanya shiftingnya itu secepat di city. Kita nggak sabar pengen coba untuk bawa jalan mobil ini nanti pas sudah ada unit testnya. Dan yang kita suka, ada beberapa aksen-aksen yang sangat-sangat thoughtful gitu. Contohnya di bagian sini itu ada soft pad yang dimana kalau kalian kena dengkul ini tuh bukan plastik keras, ini tuh empuk gitu ya. Jadi nice banget. Kemudian di belakangnya lagi ini ada drive mode. Drive mode sendiri bisa kalian bawa di sini dan dia memang hanya ada normal dan sport. Iya, karena Mazda tidak butuh eko-ekoan gitu ya. Mereka sudah sporty, Jinba Itai gitu kan. Ke belakang lagi kayak yang gue bilang, ini secara fisik ada MZD Connect rotary dialnya yang dimana ini pun bisa diputar, bisa ditengok kanan kiri atas bawah, dan juga ada kontrol shortcut fisik untuk media, home, navigation, dan untuk favorite button, termasuk ada volume knob. Nah ini penting karena kita kurang suka kontrol volume yang begini. Volume knob is always the best way. Memang parking brake di sini masih mechanical tapi cukup normal di kelasnya. Dan kita masuk ke bagian jok, dimana ini joknya tuh mewah banget loh. Rasanya kayak dia udah kulit dengan kombinasi antara kayak material semacam alcantara gitu di bagian tengah sini. Ini bener-bener fix. Ini jok paling keren di kelasnya. Dia kulitnya pun warnanya tuh kayak blue grayish gini ya. Jadi kayak agak biru keabu-abuan, Eropa banget dengan aksen-aksen piping di tengah, ada stitching-stitchingnya gitu ya. Jadi lagi-lagi udah nggak perlu kalian cover apa-apa, udah keren banget. Pengaturan joknya, drivers udah lengkap, sudah bisa sliding, sudah bisa reclining, dan juga sudah ada seat height adjuster model pompa. Jadi udah bisa menemukan posisi mengemudi yang sangat ideal buat tinggi badan berapapun. Setirnya sudah dilapis kulit dan pengaturannya ada di bagian bawah sini. Dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi lagi-lagi sudah lengkap dan enak banget. Termasuk setirnya sendiri dia ada aksen satin chrome lagi-lagi di bagian bawah sini. Suara klaksonnya seperti ini. Udah lumayan lucu lah, udah nggak perlu kalian ganti lagi. Termasuk kanan kirinya kontrolnya pun udah lengkap. Di bagian kiri ada untuk audio steering switch, ada untuk volume, stick track, Bluetooth teleponi, voice command, dan untuk infonya itu untuk nge-cycle MID yang di bagian atas ini. Di bagian kanan dia udah ada cruise control, walaupun memang dia belum adaptif, tapi ya normal di kelasnya still oke. Kemudian lampu sudah auto, wiper sudah auto, jadi udah auto semua, tidak perlu kalian sentuh-sentuh lagi, udah nice banget. Speedometernya juga layoutnya sangat sporty dan Eropa banget. Jadi dia yang gedenya tuh justru tachometernya. Speedometernya tuh dia lebih kecil, digital di bagian sebelah sininya gitu ya. Di bagian kiri odometer dan ada gear indicator. Di bagian kanan ada MID yang bisa cycle via tombol info sebelah sini. Jadi dari atas tuh ada outside temperature, ada average kilometer per hour, ada fuel gauge di bagian bawahnya, kita bisa cycle sisa range berapa, ada average fuel consumption-nya, ada current live fuel consumption, dan balik lagi ke average speed. Jadi udah cukup oke lah, sporty gitu lah. Nah, dan untuk menambah sportian dan fokus kalian ke jalan, tentunya si Mazda 2 sedan ini sudah dilengkapi dengan head-up display layaknya Mazda 2 hatchback yang GT gitu ya. Jadi ini akan naik pada saat kalian start mobilnya. Sekarang gua akan nyalakan. Bisa dilihat, ini langsung kelihatan ada head-up display, dan dia pun head-up display-nya cukup lengkap. Oke, next ke bagian kanan ada tombol untuk matiin idling stop karena mobil ini juga udah ada idling stop, dan ada tombol untuk matiin traction control-nya. Door trim sama kayak depan, jadi di atas memang dia hard plastik, tapi dia plastiknya tebal dan textured, jadi terasa sangat premium. Di bawahnya udah full kulit dengan real stitching. Dan kalau kalian pegang itu bagian samping sininya, itu tuh kayak
Alcantara finish gitu loh. Jadi kayak keren dan sportinya dapat gitu ya. Tapi di bagian bawah tempat kalian taruh tangan, itu kulit yang biasa. Ada aksen piano black, dan di bawahnya lagi ada door pocket serta untuk nyimpen botol. Termasuk untuk audionya, selain speaker di pintu, juga udah ada speaker di bagian dashboardnya. Jadi udah 6 speakers, udah cukup oke lah. Ke atas, kaca day night view memang masih manual, tapi normal di kelasnya. Kemudian ada overhead console yang ada 2 buah reading lamp. Yang lampunya memang masih kuning kayak gini gitu ya. Andai ini putih pasti lebih baik, tapi bisa ganti sendiri, itu bukan hal yang susah. Termasuk ada 2 buah sun visor yang kalau kita geser, dua-duanya udah kacanya, namun memang belum ada lampunya, dan khusus bagian driver dia udah dapat card holder. Jadi udah oke. Nah, masuk ke baris kedua dari si Mazda 2 Sedan facelift, dan di sini pintunya sendiri dia terbuka lumayan hampir 90 derajat, jadi akses ke baris keduanya itu udah cukup oke banget. Walaupun memang ini karena agak sloping, kalian harus agak nunduk. Tapi masih oke lah ya ini. Nah, begini aja guys, interior baris kedua dari si The New Mazda 2 Sedan facelift tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan 4 jari. Iya, jadi untuk ukuran sebuah sedan kompak, dia masih acceptable banget, masih oke gitu ya. Dan termasuk di bagian kolong joknya pun bisa molosin kaki ke kolong gitu, jadi kalian duduknya bisa agak selonjoran sedikit. Headroom, ini kurang lebih sekitar 3 jarian. Ya well, dia memang bukan yang terlega di kelasnya, tapi kan karena styling, beberapa harus di-compromise, tapi menurut gua ini masih oke. Rata-rata tinggi orang Indonesia, itu masih muat di sini tanpa masalah. Termasuk, safety-nya juga udah oke banget, karena di bagian dalam sini, kalian sudah di-equip dengan 6 airbag. Jadi airbag sendiri ada dual di depan, ada side airbag di bagian jok sebelah sini, dan ada curtain airbag juga. Jadi udah oke lah, juara gitu ya. Nah, di belakang juga ada 3 buah headrest yang bisa kalian naikin. Jadi kalau kalian misalnya ke bagian duduk di tengah, memang ini hump yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kaki kalian harus dioper ke kanan kirinya gitu. Tapi at least kalian dapat headrest, dan posisi headrestnya ini menurut gua pas banget. Bener-bener di posisi yang enak. Jadi kalau kalian pengen nyender tuh posisinya sangat-sangat enak gitu ya. Luar biasa. Sama kayak di depan, ada kombinasi dengan sedikit aksen Alcantara di bagian tengah sini, dan juga ada ISOFIX tethering point buat kalian yang pengen bawa child seat. Tinggal colok aja, udah cukup mudah. Termasuk penyimpanan, ada seat back pocket 1 buah di bagian jok passenger depan sebelah sini, dan di bagian tengah sini itu ada kayak open storage yang multifungsi, karena dia tuh ada sekatnya kayak gini ya. Sekat ini bisa kalian copot, kalau kalian buka, ini jadi kayak rectangular open storage kayak gini aja buat nyimpen barang-barang. Tapi kalau kalian pengen jadiin cup holder, ini bisa ditaruh di bagian sini, ada locknya gitu ya, dan ini langsung menjadi sebuah cup holder untuk menumpang belakang. Oke lah, di bagian pintunya, door trimnya juga ada atas sampai bawah kayak di depan gitu ya. Di atas hard plastik, tapi di bagian tengahnya itu ada aksen lagi-lagi Alcantara material gitu kalau kalian pegang. Jadi mewahnya nggak hanya di depan, tapi sampai ke belakang juga terasa lumayan premium. Aksen gloss black juga, namun sayangnya memang di belakang dia tidak ada door pocket sama sekali. Tapi ya oke lah, masih forgivable. Kemudian di bagian atas ini ada grab handle lengkap dengan coat hanger kalau kalian mau gantung-gantung baju untuk bisa. Dan ada dome light yang memang kontrolnya itu harus via yang depan. Seperti itu aja. Dan sampailah kita ke pièce résistance, karena nggak lengkap ngebahas si Mazda 2 Sedan tanpa ngebahas ke bagian bagasinya. Karena ini merupakan pembeda terbesar antara si sedan dengan varian yang hatchbacknya. Untuk bukanya, kalian ada 3 pilihan. Ada electric latch di bagian sini, ada juga tombol di bagian sisi driver, dan juga ada tombol di bagian keyless fob-nya. Tinggal kalian pencet aja, maka ini langsung terbuka. Segede apa bagasinya, kita mendingan langsung ngobrol sama penghuni dalamnya. Halo. Mantap. Ini ada Ray Shanto dari Berkendara. Udah berapa lama di sini, bro? Dari mobil ini dikirim dari Thailand. Oh, lu dari Thailand? Iya. Lagi ngapain di Thailand? Ke itu biasa lihat pick-up racing. Wih, mantap banget. Gimana rasanya diangkut ke sini? Lega sih. Lega ya? Lega dibandingin yang hatchback mah jauh legaan ini. Jadi walaupun lu diculik, lu bisa diculik dalam kenyamanan. Oke, kidnap in comfort. Mantap, luar biasa. Mantap. Dan ini pun memang secara ruangan nggak salah banget kata Ray, karena ini lebih besar dibanding hatchback, karena gedenya tuh lumayan bedanya. Kalau yang hatchback itu kan 250 liter. Tapi untuk yang ini dia naik jadi 440 liter. Oh, pantesan. Jadi hampir 2 kali lebih gede gitu ya daya angkut di bagasinya. Termasuk di bagasi ini ada beberapa fitur juga, contohnya di bagian ini kan false floor ya. Bisa kalian buka. Di bawahnya ada apa, Ray? Ban serep, dan lain-lainnya lah ya.
Oke, ban serep pun masih space saver ya, tapi oke lah untuk beban dia pun masih nggak masalah. Termasuk juga ada lampu ya? Ada lampu. Nah, jadi kayak remang-remang asik gitu. Oke. Tapi kalau kalian misalnya pengen extend ruangan bagasinya ke kabin tengahnya, ini pun tentunya bisa karena kan lagi-lagi basic hatchback. Ini ada latch di bagian atas ini dua, tinggal ditarik ya. Bisa ditarik. Oke. Terus tinggal dorong aja. Wow. Dia 60-40 pelipatan. 60-40, oke. Berarti lu bisa langsung ngelosor ke dalam ya? Wah, mantap banget. Memang nggak yang completely flat, tapi humpnya itu nggak tinggi-tinggi amat, sehingga kalian masih bisa slide item sampai ke baris kedua. Jadi untuk bagasinya memang benar-benar peningkatan yang oke banget dibanding yang varian hatchbacknya ya. Jauh. Oke, sekarang kita lanjut review dulu. Lu bernyaman-nyaman di dalam? Siap. Thank you, Ray. Walaupun ia sangat cantik dan sangat canggih di kelasnya, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mazda 2 Sedan Facelift. Si Mazda 2 Sedan ini udah cantik banget dan penuh dengan fitur canggih yang super modern di kelasnya. Tapi untuk satu aspek kayaknya mereka lupa update, yaitu di bagian wipernya. Karena kalau kita buka di sini, wipernya masih model yang frame kayak gini, belum yang frameless, masih wiper rangka gitu ya. Seperti mobil 90-an. Di bagian door trim depan, di bagian sini tuh Alcantara, di bagian sini tuh kulit. Di door trim belakang, di sininya Alcantara, yang gede dan enak. Di bagian sininya hard plastic. Iya, jadi tempat kalian taruh tangan, armrest ya, justru masih hard plastic. Harusnya ikutan kulit juga. Taillights dari si Mazda 2 Sedan ini secara filosofi desain kan dia mengikuti Mazda-Mazda modern. Yang sebenarnya tuh kayak letter U gitu ya, nyalanya tuh kayak ada 3 bar, 1, 2, 3 gitu. Di sini, bar yang bagian dalam yang di sini nggak nyala. Jadi nyalanya itu cuma 2 bar, 1, 2 gitu. Ini sih udah bagus, kelihatannya kayak LED bar gitu nyalanya walaupun dia bohlam. Tapi akan lebih bagus kalau bagian sininya ikutan nyala. Jadi beneran jadi letter U gitu kan, tidak ada yang dummy. Namun tetap, ia nggak akan jadi compact sedan terbaik di Indonesia saat ini tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mazda 2 Sedan Facelift. Layaknya Mazda 2 hatchback, si Mazda 2 Sedan ini sistem climate controlnya juga cukup unik dan sangat canggih banget di kelasnya. Selain dia udah ada heater arah sembur yang lengkap, tapi yang bikin unik, dia bisa auto function untuk 2 yang berbeda. Untuk bagian fan speed, dia bisa ada auto fan speed, kalau tinggal putar ke atas kali sini langsung auto fan speed, tapi dia juga ada auto arah sembur. Iya, ini jarang banget di mobil-mobil zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau kalian taruh di auto, dia bisa detect yang mana yang panas, misalnya kaki yang panas gitu, dia lariin ke kaki, atau depan lagi ngembung, dia lariin ke atas gitu ya. Jadi unik banget, auto arah sembur. Si Mazda 2 Sedan ini selain dia bagasinya jauh lebih lega dibandingkan yang varian hatchback, ternyata di bagasinya ada sesuatu yang sangat menarik. Lebih tepatnya di bagian dinding bagian luar sebelah sini. Ini tuh kayak ada gelombang ripple effect gitu ya, kayak semakin keluar, semakin keluar, semakin keluar gitu. Nah ini kan ada wheel well nih di bagian sebelah sini. Ini di bagian agak belakangnya di push far out keluar, logikanya supaya kalian bisa bawa barang-barang yang lebih panjang seperti golf club atau pancingan, itu kalian bisa taruh di bagian sini melintang gitu ya, karena dinding sampingnya itu di push away ke bagian sampai ke luarnya, dan itu praktikalitas yang cukup unik. Si Mazda 2 Sedan ini kan seperti yang gue bilang tadi udah punya wireless charger, iya jadi udah canggih gitu ya. Tapi wireless charger ini punya sistem fail safe safety yang cukup unik, iya jadi dia baru akan menyala pada saat mobilnya nyala dan pintunya dalam keadaan tertutup. Sehingga misalnya pas kalian habis pakai, kalian lagi nge-charge handphone gitu ya, kalian mau turun, kalian buka pintu, itu handphone kalian tuh langsung nyala gitu, karena kan wireless chargingnya stop, sehingga kalian nggak ketinggalan handphone di dalam mobil. Itu cukup unik. Yes, oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression mengenai si Mazda 2 Sedan Facelift generasi ketiga tahun 2022. Di Indonesia, sebenarnya mobil ini itu udah banyak yang nanti gitu ya, karena nggak semua dari kita itu suka dengan form factor hatchback. Ada aja yang suka sedan dengan desain 3 box layaknya mobil konvensional, dan memang aura sedan itu dijalankan terasa seperti mobil mewah kalau kata orang-orang gitu kan. Sehingga Mazda 2 Sedan ini bisa banget menurut gua bersaing di kelasnya karena dia punya banyak banget keunggulan dan tentunya desain yang lebih premium dibandingkan dengan rival-rival sekelasnya. Dan karena sekarang harga sedan sendiri sudah direvisi berkat pajak sedan yang udah diatur ulang, pastinya harganya pun sangat bersaing.
Memang pada saat kita review ini harganya belum rilis gitu ya, karena kan ini pre-launch event. Tapi kalau kalian pengen lihat harganya, kalau video ini udah tayang pasti kan udah rilis. Tinggal cek aja di pin komen di bawah, harganya kita cantumkan di bawah sana gitu, seperti itu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mazda Indonesia yang udah ngizin kita untuk mulasi Mazda 2 Sedan facelift generasi 3 ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk cari tahu lebih lanjut mengenai Mazda kekinian, silahkan cek out sosial media Instagramnya Mazda di sebelah sini. Seperti itu. So thank you banget Mazda Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto aja sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info menarik dan tentunya review mobil yang kita lakukan seperti ini. Alright, sekian aja untuk si The Beauty Mazda 2 Sedan facelift generasi ketiga ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.